Oke, kali ini kita sedang berkunjung di kebun sawit milik PT. Jadi ini perkebunan milik PT yang ditanami dengan varietas Sopindulame. Jadi lagi-lagi kita melihat keadaan dari Sopindulame dan performanya untuk di lahan kebun PT. Untuk performa dari Sopindulame ini memang masih juara kalau menurut saya untuk soal ketahanan stok buah. Jadi ini satu masa, selebihnya buah penuh melingkar, dan ukurannya juga ini mulai membesar. Jadi ini untuk di blok ini usianya sudah 5 tahun, hampir 5 tahun. Jadi ini terlihat pohonnya tidak terlalu tinggi karena dulu nih yang di blok sini tuh dilakukan under replanting atau dia penyisipan. Jadi ini ditanam di lahan yang masih produksi. Jadi ditanam bawahnya, disisip hingga usia 1 tahun, sepertinya 1 tahun atau 1,5 tahun baru dilakukan penebangan. Namun ini tidak ditebang tapi diracun. Sistemnya diracun pohonnya, lalu dia akan tumbang dengan sendirinya. Jadi ini kebun milik PT yang untuk blok ini, khusus blok ini, dilakukan replanting dengan cara sistem seperti itu, tidak chipping dan tidak diambrukkan. Jadi dia disisip dulu hingga usia 1,5 tahun baru dibunuh atau diracun. Jadi untuk kondisi buahnya seperti ini. Jadi usia 5 tahun memang sepertinya nih ya normal ukuran segini, namun untuk rata-rata memang tidak terlalu tinggi karena dia ini sistem replanting yang berbeda, ukuran buahnya besar. Jadi kali ini kita ingin membahas kenapa varietas Sopindulame ini digemari oleh kalangan petani menengah ke atas. Jadi selain perusahaan juga ini Sopindulame digemari oleh kalangan petani menengah ke atas. Nah, buahnya ini untuk fruit set memang tidak padat, namun ukurannya besar. Jadi ya timbal baliknya seperti itu, tidak padat namun yang ini besar. Lebih besar namun tidak padat, mungkin berkisar 5 atau 6 kilo nih, 5 lah, kita ambil 5 kilo aja. Besar namun fruit set tidak padat, namun jumlah tandan banyak. Kita ke pohon berikutnya. Jadi kembali lagi ke topik utama tadi kita, kenapa varietas Lame ini disukai oleh petani menengah ke atas dan jarang ditanam oleh petani menengah ke bawah. Dan mayoritas petani kalangan menengah ke bawah itu tidak suka dengan varietas Sopindulame ini. Dengan pertimbangan yaitu karakternya yang memiliki tandan yang tidak terlalu besar dan tidak berat untuk di TM awal. Memang seperti itu. Jadi kenapa seperti itu? Banyak yang tidak suka, walaupun di usia TM-TM menengah ke atas itu produksinya sangat tinggi dan lebih stabil. Pertimbangannya yaitu tentang faktor ekonomi. Jadi untuk kalangan petani menengah ke bawah itu, untuk ketahanan ekonomi itu masih belum bisa dikendalikan untuk hari kedepannya. Jadi belum bisa dipastikan tentang perekonomiannya, itu maksudnya belum bisa stabil. Jadi kita mengejar untuk cepat hasil atau cepat bisa dipanen dari kebun kita. Jadi kalau kita tanam Lame ini kita menunggunya lama memang. Untuk TM awal di usia 3 tahun 4 tahun itu BJR-nya masih ringan. Dan kalau di lahan swadaya itu karena perawatan juga kurang maksimal dia, maka ukurannya kecil, lebih ringan, lebih kecil, dan dia busuk. Jadi itu tidak laku dijual di pengepul atau di PKS. Jadi itu dia kelemahannya, kenapa petani kalangan menengah ke bawah tidak suka dan tidak mau menanam Sopindulame, karena dia juga
membutuhkan pendapatan dari kebunnya yang kalau bisa secepat mungkin bisa segera panen atau bisa segera menghasilkan. Namun kalau kita tanam Shopindulami ini kan lama, kita membutuhkan waktu lama, dan perputaran ekonomi juga kan sulit juga kita menahankan begitu lama untuk mendapatkan hasil dari kebun kita. Namun untuk yang petani menengah ke atas, dia perekonomian lebih stabil dan lebih terjaga, lebih terjamin. Jadi untuk dia mau dia TM-nya TM3 atau TM4 baru menghasilkan, dia tidak masalah. Dia masih memiliki perputaran ekonomi yang lebih stabil dan lebih besar. Jadi dia tidak merasa terganggu perputaran ekonominya, walaupun di kebun sawit tanaman baru dengan Shopindulami ini panennya lebih lama. Jadi kenapa dia lebih suka ini, kalangan menengah ke atas? Dia jangka waktunya, dia biarpun menunggu lama, namun jika sudah waktunya dia TM3 ke atas, nah baru dia merasakan hasilnya yang sangat maksimal, hasil yang melimpah dan perputarannya yang lebih stabil untuk hasil panen. Jadi dia untuk mengelola keuangan, untuk bisnis atau perputaran lainnya, dia lebih bisa diandalkan jika hasil produksinya lebih stabil. Jadi itu kenapa kalangan menengah ke atas lebih suka ini, Shopindulami. Kita kalau yang untuk kalangan menengah ke bawah, kalau bisa pun usia 2 tahun sudah bisa kita panen. Kita tidak perlu kastrasi lagi, walaupun buah kecil berondol-berondol, yang penting sudah bisa menghasilkan. Nah itulah kalau untuk petani swadaya yang kalangan menengah ke bawah. Kalau bisa dia lebih secepat mungkin bisa menghasilkan uang dari kebunnya, karena desakan dari ekonomi kan nggak mungkin lagi kita tahankan untuk lama-lama lagi kita menunggu panennya. Sedangkan kebun harus dipupuk, butuh biaya, butuh keseharian yang lain. Jadi kalau alangkah sulitnya jika harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan hasil dari kebun kita. Jadi itulah kenapa alasan petani kalangan menengah ke bawah kurang tertarik atau kurang suka dengan varietas ini. Jadi sebenarnya kalau untuk ketahanan memang saya akui kalau untuk Shopindulami ini. Jadi ini seluruh batang itu penuh, tidak ada yang kosong. Bunga jantan minim. Nah jadi ini usia 5 tahun, untuk ukuran buah memang sudah besar ini. Ini saja bruset memang tidak terlalu padat, namun ukurannya besar, sudah besar. Batangnya kokoh. Jadi kalau kita memang sabar, bisa sabar untuk menunggu di waktu yang cukup lama ini, memang cukup lama. Nah kita akan menghasilkan produksi yang sangat memuaskan. Kita akan merasakan dari susah payah kita merawat Shopindulami ini selama 5 tahun, baru kita merasakan hasilnya. Nah mungkin ini nanti kalau udah usia 10 tahun, ngeri lah. Satu batang bisa masak 2, masak 3. Buahnya tidak pernah putus. Shopindulami untuk yang memang sanggup untuk menunggu waktu cukup lama, kita tanam ini Shopindulami, tidak akan kecewa. Maka kita kedepannya sudah tenang untuk mendapatkan hasil produksi yang tinggi dari varietas ini. Namun yang untuk kondisi ekonominya belum stabil atau belum bisa menahankan waktu yang cukup lama, ya saran saya jangan ambil varietas ini, jangan tanam varietas ini. Kita tanam dulu varietas yang cepat produksi, cepat menghasilkan. Mungkin ada BL1 yang lebih cepat untuk panen dini, dia sudah BCR sudah besar, buah tandan lebih padat. Nah kita ambil itu dulu,
Setelah itu menghasilkan, baru nanti lahan berikutnya bisa kita tanam lame. Jadi untuk ketahanan ekonomi kita sudah di lahan yang sebelumnya yang sudah panen, atau panen lebih awal dari varietas Sopindo yang Ambi mungkin bisa, atau BL1 Simalungun tuh, yang produksi awalnya dia sudah tinggi. Kalau saya lebih suka BL1 untuk produksi yang lebih tinggi di awal-awal panen. Ini buahnya banyak, ini penuh semua. Jadi ya nggak ada rasa kecewa kalau menurut saya kalau nanam Sopindo lame nih, walaupun bilangnya buahnya kecil, enteng, ringan, lama nunggunya. Nah, kalau udah usia seperti ini baru kerasa, baru tahu hasilnya. Kita lihat ketika panen berapa hasil per hektar per tonnya. Mungkin kalau di usia segini mungkin untuk per hektar per ton per tahunnya ini masih berkisaran 20-an ton, 24 ton mungkin. Berkisar 20 sampai 24 ton mungkin. Kalau di usia segini. Tapi semakin lama nah nanti produksinya semakin tinggi. Karena kita hanya menunggu untuk buahnya membesar, karena untuk stok tandan ini selalu banyak. Jadi kita tinggal menunggu pohon ini semakin besar, makin tumbuh tinggi, maka ukuran tandan pun semakin besar dan semakin berat. Jadi jangan lupa juga jika produksi kebun kita mulai meningkat, maka untuk alokasi dana perawatan dan pemupukan itu maka juga harus dibesarkan juga. Harus diseimbangkan. Jangan pula nanti kita dapatkan produksi yang cukup tinggi, hasil yang cukup banyak. Nah, kita lupa atau luput dari perhatian kita, yaitu tentang alokasi anggaran pembelian pupuk, belanja perawatan. Maka semua harus dicukupi juga. Jadi itu lebih berkesinambungan dia. Produksi sawit tinggi, maka kita juga akan merasakan, dan sawit itu juga akan merasakannya. Jangan kita hanya ingin merasakan hasilnya. Nah, sawit itu tidak kita beri asupan yang lebih. Nah, ini seperti ini Sopindo lame. Nggak bosan-bosan memang kalau berkunjung di kebun PT ini. Jadi varietas apapun saya perhatikan untuk ditanami di lahan PT ini, semuanya sangat mempesona. Jadi mungkin lain kali saya akan berkunjung ke kebun yang varietasnya yang buah kuning atau buah oren, Topa 1. Jadi ada juga perkebunan sini PTPN yang ditanami dengan varietas Topa 1, usianya sudah 7 tahun mungkin. Jadi ketika saya melintas, saya ingin juga sesekali untuk melihat kondisinya. Jadi mungkin lain kesempatan bisa saya buatkan PT-nya. Nah, nggak kecewa kalau kita nanam ini Sopindo lame ini. Pohonnya sama gajah besaran ini besarnya. Oke, demikian saja video kali ini. Sudah durasi kita sudah sangat panjang nih. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih.